memberikan prestasi tersendiri untuk PSPS Pekanbaru di musim ini dengan menempati peringkat ke-8 Jarum Indonesia Super League. Dan beberapa saat lagi tentunya kita akan menyaksikan kick off babak pertama yang langsung dipimpin oleh wasit Yandri. Dan mitra sepak bola, inilah dia kick off babak pertama. PSPS Pekanbaru menghadapi Persiba Balikpapan. Herman Zumapo Epandi berhasil melewati 3 pemain, namun sayang sekali bola lepas. Jelo. Kim Yong-hee yang sempat absen saat melawan Persija Jakarta. Cyril Sana cukup tenang. Josh Maguire. Hampir saja tadi Edi sibuk. Kim Yong-hee kembali. Ya, Edi Gunawan. Pelanggaran pertama, Edi Sibung yang kerap kali memang selalu bermain sedikit keras terhadap lawan-lawannya. Mantan pemain PSMS ini yang berkarakter memang keras ala Sumatera. Jodadic, kapten ke-11. Langsung ke depan. Ya, sebuah kesempatan yang cukup baik seperti tadi dimiliki oleh Persiba. Tendangan bebas jauh yang dilepaskan oleh Dadik tadi nyaris dikuasai oleh rekannya di daerah pertahanan PSPS. Ya, terlihat darah mengucur. Ya, benturan terjadi. Ya, tampaknya tadi kena sikut. Apakah ada unsur kesengajaan atau tidak? Ya. Sebuah benturan antara Ferry Aryawan dan Rusdianto. Rusdianto yang menjadi korban dengan kepala bagian depannya yang mengeluarkan darah karena tersambar sikut dari Ferry. Itu akan sangat merugikan kalau PSPS harus kehilangan Rusdianto di menit-menit awal sebagai seorang gelandang. Ya, Ya, sikut kanan tadi. Dan ini kita lihat sekali lagi. Ya. Gerakan kaki yang cukup berbahaya dari Ferry Aryawan ditambah dengan siku yang masuk ke kepala dari Rusdianto. Cukup serius tampaknya. Sehingga kita lihat tadi ya, wasit Yandri. Benar sekali dan masih terkapar. Ya. Kita saksikan Rusdianto. Ya, di bangku cadangan sebagai seorang pemain gelandang, Rusdianto memiliki stok pengganti Ahmad Junaidi, Ade Suendra, serta Agus Rianto. Kita saksikan tentunya di menit-menit awal ini mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi hal-hal yang serius terhadap kondisi dari Rusdianto. Cyril Sana menghadapi bola. Cyril. Ya, Herman Zumafo
Josh Maguire. Oh. Dalam kotak penalti kemelut. Julio Lopez. Masih membawa bola Julio Lopez. Ya, ada Edi Sibung. Oh, kurang koordinasi dengan pemain belakang. Sayang sekali Sultan Sama. Pas bola. Jelo menyumbang 14 gol sampai saat ini untuk Persiba Balikpapan. Ya, peran Julio Lopez memang sangat terlihat, Bung. Terutama dalam taktik serangan balik yang dilakukan oleh Persiba, didukung oleh Rodrigo Pugliara. Dia menjadi pilar yang mengkreasi serangan balik. Beberapa kali kita lihat bagaimana bola sering diarahkan ke Julio Lopez untuk kemudian dari kaki Julio Lopez bola itu dikreasi sedemikian untuk bisa mengancam daerah pertahanan lawan. Masih belum terlalu padu di awal-awal babak pertama ini pergerakan ataupun kerjasama yang dikembangkan oleh pemain dari kedua tim. Ya, bola lepas. Usaha tadi dari Putut Waringin Jati. Salah satu pemain yang pernah merasakan kostum dari PSMS Medan, Putut Waringin Jati, sama seperti pelatihnya Abdul Rahman Gurning di Edi Sibung. Betul sekali, ada Edi Sibung, ada Agus Sima, Putut Waringin Jati, serta di bangku cadangan ada nama seorang striker Andika Yudhistira yang juga sama-sama pernah membela skuad PSMS Medan. Kim, pemain yang cukup bersinar di Persiba Balikpapan. Dijatuhkan tadi oleh dua pemain sekaligus. Ya, kita saksikan Rusdianto sudah kembali masuk ke lapangan hijau dengan kepala yang dibalut oleh perban. Kim Yong Hee. Sultan Sama di dalam kotak penalti. Sultan Sama. Oh. Masih dapat diselamatkan oleh Dede Sulaiman. Cukup baik tadi sebuah percobaan sundulan dari Sultan Sama. Ya, sebuah crossing yang memanjakan tadi dilepaskan oleh Kim Yong Hee, dan di sana ada Sultan Sama yang mengantisipasinya dengan sebuah lompatan dan sundulan yang baik. Hanya saja penjaga gawang Dede Sulaiman cukup cepat untuk mengantisipasi datangnya bola. Ramadan, Kim, Josh, ya, lepas Cyril, balik Jelo, balik Kim, ya. Selalu tampil ketat 2-3 pemain sekaligus. Ya, sangat skillful, Bung. Ya, Kim Yong Hee. Emis Naini kali ini. Cyril Shana. Masih Cyril. Umpan ke dalam kotak penalti. Oh!
Ya, sebuah tendangan yang cukup akurat dari Putut Waringin Jati, hanya saja sayang arahnya masih ke penjaga gawang Imade Wirawan. Kita bisa lihat pergerakan pemain-pemain Persiba Balikpapan lebih terfokus kepada Herman Zumavo yang memang sangat berbahaya di kotak penalti lawan. Ini yang membuat Putut memiliki kesempatan untuk menerima umpan dan melepaskan tendangan. Edi Gunawan. Ferry. Sayang sekali. Subianto. Luang saja oleh Mijo Dadic. Ya, masih terus menekan pemain PSPS Pekanbaru. Ya, permainan menekan memang sudah seharusnya dilakukan oleh tim tuan rumah untuk bisa menciptakan peluang di samping untuk membuat Persiba tidak berkembang. Ya, kita lihat bagaimana Ya, serangan beruntun dilakukan oleh tim tuan rumah. Kita lihat, Bung, percobaan dari Rusdianto. ada 2 kali tadi tembakan sebelum tembakan melayang dari Rusdianto. Dan saya pikir permainan agresif, pressing, menekan harus terus dikembangkan oleh tim tuan rumah agar Persiba yang bermain agak tactically ini tidak sampai berkembang. Sehingga dengan demikian permainan lebih banyak dikuasai dan dikendalikan oleh tim tuan rumah untuk bisa mencuri gol kemenangan. Ya, Robertino Puliara. Belum terlihat peran dari Robertino di awal babak pertama ini. Safety first. Berikan pada Imade Wirawan. Penjaga gawang yang telah turun di 2.790 menit pertandingan. Tekanan terus diberikan oleh pemain PSPS Pekanbaru. Oh. Ya. Anam Syahrul tadi berusaha menghentikan pemain yang sangat bersinar bagi PSPS Pekanbaru. Ya, Itu M. Isnaini. sudah 13 gol sampai Benar. sejauh ini dicetak oleh Isnaini. Hanya kalah dari Boas Solosa yang mencetak 15 gol untuk kategori pemain lokal. Sebuah fenomena yang menarik memang untuk Isnaini yang notabene merupakan seorang anggota kepolisian dan putra daerah asli dari Pekanbaru, salah seorang pemain yang memang sudah dilatih oleh Abdul Rahman Gurning dalam tim ini sejak mereka bermain di divisi utama. Terlihat hasilnya, Bung, ya. Ya, Sekarang. baru saja kita saksikan ketua umum dari Persiba Balikpapan, Syahril Tahir yang mendampingi di bangku cadangan. Agak kecewa memang Syahril dengan prestasi Persiba belakangan ini karena cukup menurun performanya dibandingkan dengan awal musim hingga pertengahan musim USL tahun ini. Cyril sana, berikan langsung pada Herman Zumavo. Oh, sebuah peluang tadi. Ya, Putut Waringin Jati tidak berhasil melewati Edi Gunawan. Ya, sebuah serangan
dari samping yang sangat berbahaya tadi dilakukan oleh PSPS Pekanbaru, Bung. Hanya saja tadi peluang itu masih belum mampu dimanfaatkan untuk menjadi gol bagi tim tuan rumah. Edisi Bung. Cukup sering duel yang terjadi antara Putut dengan Edi Gunawan di sisi kiri pertahanan dari Persiba. Putut adalah salah seorang pemain yang beberapa tahun yang lalu pernah bergabung bersama Diklat Medan, sejumlah pemain yang dikumpulkan di Medan, satu angkatan dengan Bobby Satria. Ya. Rusdianto kembali, Putut. Ya, berikan pada Herman Zumafo. Oh, pelanggaran Mijo Dadic. Ya, cukup menarik kita lihat sosok Mijo Dadic ini. Pemain ini sangat taktis ya, lugas, dengan postur Eropa ya, tinggi, sangat dingin, dan dia sebetulnya menjadi jenderal di lini belakang dari Persiba selama musim ini. Dan kita lihat tadi sebuah profesional tackling dilakukan oleh Mijo Dadic untuk mengamankan daerahnya. Tendangan bebas yang diambil dari titik yang cukup ideal. Terakhir kali Zumafo mencetak gol ketika melawan Persija Benar melalui sekali. sebuah tendangan bebas. Ya. Juga di stadion ini, di pertandingan terakhir PSPS. Herman Zumafo Epandi. Herman Zumafo. Oh. Rusdianto cukup keras namun masih mengarah tepat kepada Imade Irawan. Robertino Puliara, mantan pemain Persija Jakarta, dan kali ini Edi Sibung berikan pada Putut. Ya, lepas, sayang sekali Kim Yong. Herman Zumafo kali ini terobosan kepada Putut Waringin Jati. 11 gol sudah dicetak oleh Herman Zumafo, dan kita lihat tendangan bebas yang mengarah ke gawang masih bisa diamankan oleh Made Wirawan meskipun tidak sempurna. Lagi-lagi pemain-pemain PSPS. Oh, kerjasama yang kurang sempurna antara Josh Maguire dan juga Putut Waringin Jati. Mari Cyril kali ini. Cukup baik Cyril. Rusdianto. Josh Maguire. Putaran kedua ini gabung bersama PSPS dari Persebaya. Ya, masih Josh Maguire. Cyril. Oh. Percobaan. Oh. Masih dapat diselamatkan oleh Imade Wirawan. Sebuah tendangan tadi dari April Hadi. Ya, tekanan bertubi-tubi yang dilakukan oleh PSPS Pekanbaru dalam hampir 20 menit babak pertama ini, Bung, itu membuahkan sejumlah peluang atau situasi berbahaya. Namun kita lihat bahwa di lini depan mereka kurang tenang, kurang kreatif, sehingga sampai saat ini mereka gagal menciptakan peluang emas sekalipun. Padahal kalau kita lihat Persiba Balikpapan nyaris bertahan setengah lapangan, sesekali memang melakukan serangan, tetapi tidak berkembang baik karena Julio Lopez maupun Robertinho Pugliara itu nyaris dimatikan oleh lini tengah dari PSPS Pekanbaru. Ya, Coach Haryadi dengan instruksi dari pinggir lapangan tentunya tidak mau pada lawatan kedua. Ya, terlihat tadi bagaimana gerakan tangannya untuk meminta para pemainnya agar lebih naik, mendorong ke depan, jangan terlalu bertahan di belakang.
Ya, jika dibandingkan para tim promosi lainnya, PSPS memang tim yang memiliki posisi paling bagus saat ini, ada di peringkat 8 jika dibandingkan dengan Persema di peringkat 10, Persisam peringkat 13 dan Persebaya di peringkat 15. Meskipun kalau dibandingkan memang bisa dibilang PSPS tidak memiliki pemain bintang sebanyak Persisam ataupun memiliki dana sebanyak tim-tim lainnya, tapi kenyataannya memang Abdul Rahman Gurning terlihat lebih pintar meramu strategi dan memaksimalkan kemampuan pemainnya. Bahkan mereka masih berpeluang untuk terus merambat ke atas, masuk ke 5 besar. Seandainya 4 partai kandang yang tersisa mampu menyapu bersih 12 poin. Termasuk tentu pertandingan sore ini sangat krusial, sangat penting bagi PSPS untuk memenuhi ambisi mereka untuk masuk ke 5 besar, memenangkan 4 partai sisa yang di kandang. Balik Kim. Ya, lebar kepada Edi Gunawan. Terobosan. Ferry Aryawan maksudnya. Belum berhasil pemain Persiba Balikpapan menekan PSPS Pekanbaru. Dan kali ini Josh Maguire, pemain asal Australia. Ya, tutup larinya Jati. Salah pengertian antara Putut dan juga M. Isna ini. Memang sangat tidak mudah bagaimana determinasi yang dilakukan oleh anak-anak PSPS Pekanbaru. Gagal memanfaatkan sejumlah peluang. Mereka terus menekan, tetapi gagal menciptakan peluang-peluang berbahaya. Herman Zumafo. Ya, begitu sulit dihentikan Herman Zumafo. Dengan badan yang tinggi besar, Bung. Ya, dan salah satu penyebab Isna ini banyak mencetak gol menurut pelatih Abdul Rahman Gurning adalah fokus perhatian tim lawan lebih banyak kepada Herman Zumafo, menghentikan Herman, tapi membuat Isna ini memiliki banyak peluang dan akhirnya menjadi pencetak gol terbanyak dibandingkan dengan Herman sekalipun sebagai rekan setim. Cobaan tadi, yang kali ini Edi Sibung. Ya, duel dengan Edi Gunawan yang selalu terjadi sepanjang pertandingan. Ferry Aryawan dengan pada Kim. Dia Rusdianto, pemain yang juga sempat merebut di PSMS dan juga PSDS Deli Serdang. Pelanggaran. Ya, masih terkapar Jelo. Dikawal secara ketat oleh Edi Sibung memang Julio Lopez sampai sejauh ini menjadi pencetak gol terbanyak untuk Persiba Balikpapan dengan 14 gol. Meskipun posisinya tidak selalu berada di depan. Ya, pemandangan yang cukup Menyegarkan. mengasihkan juga, Ya. Bung. Kalau kita melihat di lapangan sepak bola kali ini di Stadion Sepak Bola Indonesia, begitu banyak penggemar wanita yang sudah memasuki stadion. Ya, ini tentu fenomena menarik, fenomena positif bagi perkembangan bisnis sepak bola. Iya. Karena tentu mereka datang karena banyak pemain bertalenta, pemain bintang, ataupun mungkin pemain yang cakep. Josh. Nah ini, ya, kerjasama 3 pemain kurang sempurna. Ya, kita lihat nih bagaimana pemain PSPS Pekanbaru melakukan pressing di daerah pertahanan
Persiba. Mereka tidak pressing di tengah ke belakang, tetapi langsung mereka menekan di daerah Persiba sendiri. Sehingga kita lihat beberapa kali terjadi benturan. Dan Persiba sendiri sepertinya sulit sekali untuk mengembangkan taktik serangan balik mereka. Ya, kita lihat Julio Lopez bagaimana kesulitan. Benar. Karena memang bermain serangan balik lewat bola bawah Bung sangat susah karena ditempel ketat. Kadang-kadang terpaksa bola diangkat langsung, tetapi begitu mudah bola itu hilang. Ya, Jelo kembali. Robertino Puliara. Ferry Ariawan. Tempel ketat oleh Banaken Bosoken. Ya, offside. Rupanya terlebih dahulu Ferry Ariawan. Salah satu pemain muda yang dipercaya oleh pelatih Haryadi, Ferry Ariawan di tim Persiba. Selain ada nama Hendro Siswanto di bangku cadangan, serta Sultan Sama. Sultan adalah salah seorang pemain ex-PON di Kalimantan Timur. Oh, Herman Zumafo. Oh, terlalu lemah. Ya, Umpan dari tampaknya Herman tadi Zumafo tadi. kurang cerdas barangkali ya dalam situasi seperti tadi. Mungkin kalau Zumafo tadi langsung mencuri bola langsung ke arah gawang, karena kalau kita lihat tadi penjaga gawang sudah keluar, Bung. Kalau dia langsung mengangkat bola melewati penjaga gawang, barangkali sudah terjadi gol. Buang saja tadi oleh Mijo Dadic. Oh, Benar-benar dalam situasi tertekan kita lihat, Bung. kurang sempurna tadi M. Persiba Sobran. Balikpapan. Sehingga kita lihat bola pun menjadi salah ditendang. Kita lihat bagaimana PSPS Pekanbaru mengawal ketat Lopez sampai 2-3 pemain. Ya, 3 pemain harus mengawal pergerakan dari Julio Lopez, baik Rusdianto dan juga Cyril Emisyana. Ada sedikit persamaan antara PSPS dan Persiba, di mana di kubu Persiba yang dikawal adalah seorang Julio Lopez, dengan PSPS yang banyak dikawal adalah Herman Zumafo. Hanya saja bedanya di kubu PSPS banyak pemain yang memanfaatkan kelengahan para pemain Persiba yang menjaga Herman Zumafo. Ini bedanya yang terlihat, Persiba tidak banyak pemain yang bisa melapis pergerakan Julio Lopez ketika dia dikawal habis. Ferry Ariawan dan Sultan Sama sebetulnya memiliki kesempatan untuk itu, tapi sampai sejauh ini masih belum terlihat. Ferry Ariawan, pemain yang sudah mencetak 7 gol untuk Persiba Balikpapan. Ya, Ya, cukup menarik. Pelatih Haryadi menarik keluar M. Sobran dan menggantikan dengan Aang Suparman. Berada di posisi bek kanan yang Iya. biasa ditempati oleh Dwi Joko Prihatin yang tidak bisa bermain di sore hari ini. Kelihatannya Haryadi tidak terlalu puas dengan penampilan Sobran, sehingga ketika babak pertama belum habis sudah diganti lagi oleh Aang Suparman. karena memang kalau kita lihat serangan lebih banyak mengancam daerah pertahanan dari Persiba, Bung, justru dari sisi kanan. Iya. Dan ini tentu Haryadi langsung melihat ini sebagai situasi yang harus segera diatasi dengan melakukan pergantian pemain di posisi itu. Ya, agak timpang memang pertahanan Persiba. Ketika kita lihat berkali-kali Edi Gunawan di sebelah kiri bisa berduel dengan ketat, dengan keras, dan menyulitkan para pemain PSPS. Sedangkan Sobran beberapa kali dilewati oleh para pemain PSPS. Kembali Herman Zumafo. Kita tidak melihat penampilan yang apik dari Robertino Puliara, Bung Erwin maupun Bung Yosef. Ini juga yang membuat Julio Lopez harus bekerja lebih keras karena backup ataupun suplai bola dari Robertino tidak terlalu banyak. Ya, kali ini Robertino Puliara.
Oh, Sangat berbahaya tadi Bung, kita lihat. Banaken Bosoken harus menjatuhkan Robertinho Puliara. Ya. Upaya dari Robertinho tadi untuk melindungi bola, kita lihat justru mendapat hantaman dari belakang. Ya. Iya, sangat keras untuk seorang Robertinho yang sudah mencetak 5 gol bagi Persiba Balikpapan, 3 di Liga Super dan 2 di Piala Indonesia. Ya, Kim Yong Hee, Tanpa adanya rambut pasti lebih panas kepala dari Kim Yong Hee di Pekanbaru sore hari ini. Memang sangat panas Bung, di kota Pekanbaru, daerah Pekanbaru. Ini Ferry sebuah Aryawan. peluang. Ya. Lemah saja dan masih ada Banaken Bosoken. Cyril. Oh, masuk kepada Emisna ini yang bergerak ke depan. Mijo Dadis langsung pada Ferry Aryawan. Lepas kontrol bola. Sayang sekali. Mentah kembali. Serangan dari pemain-pemain Persiba Balikpapan. April Hadi. Rusdianto. Putut. Ya, ada sedikit perubahan taktik yang dilakukan oleh Persiba Bung. Kita lihat mereka tidak lagi mau bertahan terlalu ke belakang. Ada beberapa sejak 2-3 menit terakhir tadi kita lihat mereka mulai menekan pemain PSPS dari lini tengah sehingga mereka langsung bisa menguasai bola di sana. Josh Maguire. Oh. Masih bisa jatuh juga akhirnya, Bung. Iya, Herman Zumafu. Tubuhnya memang sangat ideal untuk menjadi seorang striker, kekar, kokoh, dan kuat dalam bola atas. Tapi juga lihai meliuk-liuk di antara kawalan lawan. Harus dijatuhkan oleh Sultan Sama. Kita lihat juga betapa keringat begitu banyak keluar dari wasit Yandri. Langsung saja, oh hampir saja Herman Zumafo. Josh Rusdianto. Misna ini. Cyril. Oh. Ini Sibung. Langsung saja ini Sibung. Wow, luar biasa Bung. Kita lihat tembakan yang benar-benar terarah tadi. Tampaknya tadi sempat ditips oleh penjaga gawang Imade Irawan. Kita lihat Bung. Oh, ini peluang sebelumnya Bung. Dimana tadi Herman nyaris mendapat peluang emas. Ya, tendangan yang cukup terarah dari Edi Sibung. Sayang sekali masih berada di atas mistar gawang Imade Wirawan. Cukup keras. Bagaimana pemain-pemain PSPS mengawal Julio Lopez. Kita lihat Bung, dalam tayangan ulang. Ya, lugas, agak keras, agar memang pemain yang skillful ini bisa dimatikan. Ya, dua pemain asal PSMS Medan sangat keras mengawal gerakan dari Jelo. Ramadan back yang selalu mengawal Emisna ini. Bantu Robertinho. Herman Zumafo. Umpan kepada Cyril. Cepat sekali Imade Wirawan keluar. Josh Maguire langsung ke depan. Emisna ini.
Putut Waringin Jati. Oh, Cyril sana berkali-kali dan bertubi-tubi pemain-pemain PSPS Pekanbaru dan penampilan yang sangat gemilang dari Imade Wirawan menahan tendangan yang sangat keras dari Putut Waringin Jati maupun M. Isna ini. Ya, Ini peluang terbaik yang dimiliki oleh PSPS hingga menit ke-35 ini, Bung. 2 atau 3 kali tembakan ke gawang secara beruntun. Namun penjaga gawang Imade Irawan benar-benar tampil prima sehingga gawangnya sampai detik ini belum berhasil dijebol. Ya, cukup cepat memang pengambilan posisi kembali oleh Imade Wirawan setelah menahan tendangan dari Isna ini, cepat bangkit dan kembali menahan tendangan dari Putut Waringin Jati. Sultan, Edi, langsung kepada Robertino Puliara. Cepat sekali kawalan dari Rusdianto. Ya, kita lihat bagaimana Robertinho maupun Julio Lopez sebagai pilar di lini tengah, jembatan untuk serangan balik, sering mendapat bola-bola direct play dari belakang langsung ke depan. Karena memang lini tengah begitu ketat, taktik pressing yang dilakukan oleh PSPS. Ya, pelanggaran. Wasit Yandri. Manaken Bosoken. Palang pintu dari PSPS Pekanbaru. Ya, safety first yang luar biasa tadi. Pertandingan telah melewati menit 37 dan kedudukan masih tetap 0-0 untuk kedua kesebelasan. Di mana pertandingan ini merupakan partai ke-32 untuk Persiba Balikpapan berkunjung ke daerah Sumatera. Di mana pada putaran pertama Persiba Balikpapan berhasil mengalahkan PSPS Pekanbaru. Kali ini Ferry Aryawan diumpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Banaken Bosoken. Ferry Aryawan, pemain muda yang telah mencetak 7 gol untuk Persiba Balikpapan bersama dengan Jelo, penyumbang gol terbanyak untuk Persiba Balikpapan. Ya, untuk seorang pemain muda 7 gol memang sebuah toren yang cukup bagus dan kita memang pantas untuk berharap dari pemain-pemain muda macam Ferry Aryawan, lalu ada Hendro Siswanto, Sultan Sama, di kubu Persik ada Yongki Aribowo yang mungkin di beberapa tahun ke depan menjadi andalan di tim nasional. 3 pemain, Bung, kita lihat Julio Lopez benar-benar tidak berdaya. Sangat sulit serangan sporadis yang dilakukan oleh PSPS. Sulit sekali menembus Mijo Dadik. Josh Maguire. Masih Josh. Oh, Ferry. Kim Yong Hee. Langsung pada Aang. Sultan. Robertino. Langsung pada Aang atau Sultan. Oh. Agus. Ya, agak menurun tekanan yang dilakukan oleh PSPS Pekanbaru, Bung.
sejalan dengan stamina yang tentu makin menurun menjelang akhir babak pertama ini. Tidak seagresif di 20 menit awal. Ya, Edi Gunawan berhasil mencuri bola tadi. Dibuang saja tadi oleh Agus Cima. Cyril. Cari kawan, kembalikan pada Josh. Oh, masih ada Kim. Kali ini kerap membantu pertahanan. Sangat baik, Banaken Bosoken. Ya, Menaken Bosoken ini sangat kokoh di lini belakang PSPS Bu, sehingga benar-benar gawang dari PSPS sulit sekali untuk ditembus. Ya, offside sebelumnya. Ya, jajaran pelatih dan juga official team dari Persiba Balikpapan mengharapkan curi poin dari lawatan ke Pekanbaru ini. Sultan Sama yang sedikit turun ya Bu. Kalau kita melihat Sultan Sama tidak berada di sekitar kotak penalti lawan, lebih sering membantu pertahanan. Meninggalkan Julio Lopez serta Ferry Aryawan di lini depan memang untuk kelihatannya untuk mengimbangi pressing dari lini tengah yang cukup ketat di kubu PSPS. Kim kembali. Edi Gunawan. Ya. Arman Zumafo, pemain yang sangat mobile. Isnaini yang 7. Kawal ketat oleh Mijo. Isnaini. Dan kotak penalti di sana ada Josh Maguire. Oh. Ya, salah satu peluang yang cukup baik tadi berawal dari long passing dari Isnaini tadi, crossing ke tiang jauh. Ini sayang tadi peluang ini kembali gagal dimanfaatkan. Cyril. Ya. Edi Sukamto, Edi Sibu, langsung pada Cyril. Oh, cukup free Cyril kalau kita lihat. Kembali. Arman Zumafo, Cyril. Ya, berjibaku kita lihat Bung. Para pemain di lini belakang dari Persiba menghalau serangan yang terus tiada henti dilancarkan oleh PSPS hingga di penghujung babak pertama ini. Masuki menit 44. Kurang dari 1 menit menuju waktu normal di babak pertama ini. Kedudukan masih tetap 0-0 dan kali ini Jelo berusaha untuk melewati Agus Cima. Hanya meninggalkan Jelo sendirian di depan. Persiba Balikpapan kembali mengatur serangan. Kali ini lewat kaki Kim. Ya, cukup taktis. Banaken Bosoken menjadi palang pintu dari PSPS Pekanbaru. Rusdianto. Herman Zumafo. Ada Cyril sana. Josh.
Putut. Kembali Putut. Oh, lepas. Oh. Ya. Wasit Yandri. Kita saksikan. Penalti kelihatannya, Ya. Yobi. Sebuah pelanggaran dari Anam Sahrul yang kelihatan menarik Putut Waringin Jati. Meskipun sebetulnya kalau dilepas Putut juga belum tentu Benar sekali. mendapatkan bola karena sudah ada penjaga gawang Imade Wirawan. Ya, sudah hampir ditangkap oleh Imade Wirawan. Mungkin gerakan refleks atau insting dari seorang Anam Sahrul yang menghalangi Putut Waringin Jati. Sebuah kelengahan di menit akhir babak pertama, berbuah penalti untuk PSPS. Ya, penampilan yang sangat apik dari Imade Wirawan. Tentunya sedang diuji oleh tendangan penalti yang akan dilaksanakan oleh Herman Zumafo Epandi. Ya, saya pikir ini adalah buah terbaik yang dimiliki oleh PSPS dari sejumlah peluang, dari tekanan yang bertubi-tubi, akhirnya mereka mendapat kesempatan lewat titik putih. Ya, konsentrasi Herman Zumafo. Apakah berhasil menambah pundi gol menjadi 12 gol sepanjang musim ini? Kita saksikan di penghujung babak pertama. Herman Zumafo Epandi dan ya, gol ke-12 untuk Herman Zumafo Epandi memberikan keunggulan sementara PSPS Pekanbaru terhadap Persiba Balikpapan menjadi 1-0. Ya, sebuah eksekusi yang sangat hebat dilepaskan oleh Zumafo tadi, Bung. Bola meluncur ke kanan atas dan secara teori bola seperti memang sulit dijangkau karena memang dia meluncur ke sudut atas dari gawang. Ya, wasit Yandri langsung meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama pertandingan antara PSPS Pekanbaru menghadapi Persiba Balikpapan dan gol dicetak oleh Herman Zumafo.